konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK pada era globalisasi. Di sini, yang pertama ada IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya serta agama. Dan kita perlu tahu sendiri, pengertian IPTEK itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Apalagi sekarang kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, pengembangan IPTEK akan bersentuhan dengan nilai budaya dan agama, sehingga suatu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, sisi lain mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama, agar pengembangannya tidak merugikan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada relasi IPTEK, nilai budaya, serta agama. Nah, nilai-nilai relasi ini yaitu IPTEK harus beriringan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan IPTEK senantiasa didasarkan atas setiap umat religius. Yang ketiga itu ada hubungan Pancasila dengan IPTEK. Nah, yang pertama, hubungannya itu bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia itu haruslah sesuai dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Selanjutnya, setiap IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Jadi, setiap IPTEK yang ada di Indonesia harus memenuhi nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif, bahwa tidak boleh keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak boleh melenceng dengan sikap yang ada. Selanjutnya itu ada pengembangan berakar budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi kita tidak boleh mengembangkan IPTEK yang keluar dari ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya urgensi pengembangan IPTEK. Di sini kehadiran IPTEK itu kan memberikan dua dampak. Yang pertama misalnya memudahkan dalam persoalan kehidupan sehari-hari dengan teknologinya. Selanjutnya di sini juga ada dampak positif yang membawa pengaruh buruk IPTEK terhadap bangsa kita sendiri. Perkenalkan, saya Putri Arita 13201068 yang akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK pada era globalisasi. Alasan yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini tentu saja membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada sumber historis Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi pada era globalisasi. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, dan seterusnya.
Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itulah harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai pengembangan iptek pada era globalisasi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai pengembangan iptek pada era globalisasi. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Selanjutnya adalah mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek pada era globalisasi. Pada era reformasi, pembahasan mengenai Pancasila belum dibicarakan secara eksplisit. Kajian mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek menjadi perhatian bagi salah satu perguruan tinggi di Indonesia, yaitu UGM. Namun, akhir-akhir ini upaya pengaktualisasian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek belum ada. Meskipun demikian, pada perguruan tinggi, pembahasan mengenai Pancasila semakin dikibarkan. Hal ini memungkinkan adanya penjelasan atau pembahasan lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di era globalisasi. Selanjutnya, ada 4 tantangan Pancasila sebagai dasar nilai iptek pada era globalisasi. Yang pertama adalah kapitalisme yang mendunia, yang kedua, globalisasi yang melemahkan daya saing di Indonesia, yang ketiga, perilaku masyarakat Indonesia yang konsumerisme, yang keempat, ciri masyarakat Indonesia yang cenderung praktisme. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi yang pertama yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di mana yang banyak yang beranggapan bahwa iptek ini berkembang secara otonom, kemudian seiring berjalannya waktu baru beradaptasi dengan nilai Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Kemudian selanjutnya nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara pikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya urgensi yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Tentunya perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.